Yeah, haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, wow, sudah berapa minggu ini? Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan tidak mengurangi sukacita kita. Yang saya tahu, sebagian saudara ada yang sudah mulai betah, saudara ya kan. Tapi sekali lagi saya ingatkan, kalau saudara dari gereja yang lain dan gereja saudara sudah buka, saudara harus tetap beribadah. Masalah saudara kemudian tidak bisa mengikuti program dari kami, it's okay saudara. Tapi kalau saudara berkata, saya mau tetap menikmati firman Tuhan dalam pelayanan ini, silahkan saudara. Tetapi your main church, ya kan, gereja utama saudara harus kembali ke gereja saudara masing-masing. Kecuali gereja saudara belum buka, ya kan, saudara masih tetap mau dilayani secara online ibadah minggu yang penuh mujizat ini. I'm happy to serve you, karena saya ada untuk melayani. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam masa pandemi COVID-19 ini kita tidak bicara tentang doktrin, saudara, ya kan? Karena saudara, saya ngerti dari gereja denominasi yang berbeda-beda. Dan saya percaya COVID-19 salah satunya adalah kegerakan Tuhan untuk meruntuhkan tembok-tembok gereja. Karena seringkali yang menghambat pekerjaan Tuhan, yang menghambat pekabaran Injil, yang menghambat amanat agung diselesaikan karena tembok-tembok gereja. Dan ketika masa pandemi COVID-19 bukan hanya pintu-pintu gereja, pintu gedung gereja tertutup, tapi tembok-tembok gereja kita runtuh. Kita satu di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Nah, karena itu masih ada orang yang gak rela pintu-pintu gereja tertutup, lalu gedung-gedung atau maksud saya tembok-tembok gedung gereja runtuh. Makanya masih ada yang sibuk debat sana, debat sini, ya kan. Teologi mana yang paling baik, doktrin mana yang paling baik. Hari ini saya hanya mau ingatkan, debat seperti ini gak memberi kebangunan dalam rohani kita. Yang ada hanya kebencian, kamu bukan saya lebih baik dari kamu. Kebencian dan kesombongan yang sedang dibangkitkan. Tapi ini masanya kita merendahkan diri, bersatu, bergandengan tangan. Hanya untuk satu nama dan segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Menggenapi doa Yesus yang berkata, jadikan mereka satu supaya dunia percaya. Dengan lain kata, selama kita masih ribut, saling meninggikan doktrin, saling meninggikan pengajaran, saling meninggikan teologianya masing-masing, yang ada hanya kebencian dan kesombongan. Karena yang satu akan bilang sesat, yang satu akan bilang oh nggak betul, yang satu bilang nggak benar itu, dan akhirnya ada hanya kebencian. Lalu yang lain sombong, kami yang lebih baik, pengajaran kami yang lebih benar, pengajaran itu kampungan norak. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita genapkan doa Kristus yang berkata, jadikan mereka satu. Sama-sama bilang kita satu dalam Yesus. Sama-sama bilang kita satu dalam Yesus. Saya selalu bilang gini, mimbar gereja boleh berbeda, doktrin gereja boleh berbeda, liturgi gereja boleh berbeda, nyanyian di gereja kita boleh berbeda, haleluyanya boleh berbeda. Ada yang haleluyanya turun, haleluya, ya kan, ada yang haleluyanya naik, haleluya, ya kan, ada yang haleluyanya datar, haleluya, ada yang haleluyanya pakai echo dan reverb, haleluya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tetap satu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Yeah. Hari ini kita masih bicara tentang 33 hal dahsyat tentang salib. Kita sekarang masuk bagian ke-8. Dan salib adalah fokus pandangan kita. Jadi salib bukan hanya kita pikul. Salib bukan hanya kita pegang. Salib bukan hanya dasar kita untuk melatih diri dan semangat kita untuk berbuat sesuatu. Tapi salib juga harus menjadi fokus pandangan kita. Apapun yang terjadi, kita pandang salib. Karena di salib itu saya tahu, Yesus sudah menyelesaikan segala-galanya yang saya tidak bisa selesaikan. Haleluya. Buka Alkitab kita sama-sama. Sama-sama bilang sama saya, fokus saya adalah salib. Waktu saya ngomong begini pasti ada yang nyinyir dan bilang, berarti Gilbert sudah merubah Yesus menjadi salib. Loh, yang saya bicarakan salib di sini, salib yang di dalamnya ada kuasa Yesus. Dan Yesus yang saya bicarakan ini adalah Yesus yang tersalibkan, saudara. Jadi tidak bisa dipisahkan, tolong. Maksudnya jangan terlalu on banget gitu. Jangan semangat selalu untuk debat menunjukkan apa isi otak. Ada orang yang begitu semangat untuk debat, sampai waktu dia debat kelihatan betul. Otaknya kosong, saudara, iya kan? Sampai dikritik, apa itu? Masa Gilbert bilang fokus pandangan kita udah bukan Yesus lagi tapi salib. Loh, salib yang di dalamnya
Yesus yang mati dan curahkan darah buat kita. Haleluya. Ya kan? Tapi yang mau berdebat berkata, tapi kok Yesus ya sudahlah biarkan saja. Engkau berdebat sama pohon pisang saja. Tapi saya tetap akan memberitakan firman. Bahwa Yesus sudah disalibkan. Dan di salib itu ada Kristus yang mencurahkan darahnya. Supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang setuju katakan amin. Ibrani 12. Ayat 1-3. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Di sekitar kita ada banyak saksi. Ada orang-orang yang mau menguatkan kita. Ada orang-orang yang mendoakan kita. Ada orang-orang yang support kita. Tapi pada saat yang bersamaan ada orang-orang juga yang menghujat kita. Ada orang-orang yang pengen lihat kita jatuh. Ada orang-orang yang justru membicarakan segala sesuatunya agar kita kepahitan. Jadi ada begitu banyak saksi di sekeliling kita. Baik yang mengharapkan kemajuan saudara. Serta yang mengharapkan kejatuhan saudara. Pertanyaan saya kepada saudara hari ini simpel. Ada gak orang-orang yang pengen jatuhin saudara? Ada. Ada gak orang-orang yang rancangan yang jahat di belakang saudara? Ada. Tapi sebaliknya. Ada gak orang yang masih mendoakan saudara, mensupport saudara? Sebagian saudara mungkin berkata, udah gak ada. Masih ada. Mungkin orang itu bernama gembala saudara. Mungkin orang itu yang bernama orang tua saudara. Gembala saudara mungkin tidak tahu nama saudara satu persatu. Tapi minimal setiap hari dia berkata, Tuhan. Jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan. Dan jemaat yang olehnya setiap saat mendengar firman yang aku beritakan. Kuatkan mereka. Itu sebabnya. Mereka saksi yang mengharapkan hal-hal yang baik. Saudaraku. Mungkin hari-hari ini saudara sedang begitu putus asa. Karena begitu banyak badai yang sedang menerpa hidup saudara. Tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara. Saya tetap mendoakan saudara agar engkau kuat. Supaya pencobaan yang kamu alami ini tidak akan pernah melebihi kemampuan kamu. Haleluya. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Setiap kita harus ada dalam perlombaan. Setiap kita harus ada dalam pertandingan. Dan kalau bicara pertandingan, beda sama sekolah. Sekolah lulus SD ya lulus SD. Selama-lamanya kita lulus SD. Lulus SMP selama-lamanya kita lulus SMP. Lulus SMA kita selama-lamanya lulus SMA. Kita kuliah S1 selama-lamanya kita S1. Kita S2 sampai selama-lamanya kita S2. Beda sama pertandingan. Seorang yang bertanding juara SEA Games. Tidak akan selama-lamanya juara SEA Games. Dia juara SEA Games tahun itu. Tahun 89 misalnya. Tapi tahun 89 berarti 4 tahun kemudian. Tahun 93 ada pertandingan lagi. Dan dia yang juara waktu itu bisa saja kalah. Nah makanya Alkitab tidak pakai istilah seperti pelajaran. Tapi perlombaan. Karena itu kita harus berlomba dengan tekun. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bicara tentang perlombaan. Tidak ada selesainya. Kita udah juara PON. Kita dipersiapkan untuk SEA Games. Kita juara SEA Games. Kita dipersiapkan untuk Asian Games. Kita juara Asian Games. Dipersiapkan untuk Olimpiade. Kita juara Olimpiade. Dipersiapkan untuk Olimpiade berikutnya. Jadi bicara perlombaan. Tidak putus-putusnya. Jadi jangan orang Kristen menyerah dan bilang. Lu saya udah gak kuat deh pendeta. Lu masalah terus pendeta. Sampai kapan ini masalah bisa selesai? No. Itu perlombaan diwajibkan. Kita harus tekun. Dan setia. Karena tanggalkan beban dan dosa. Karena itu begitu merintangi kita. Jadi jangan apa-apa dipikirin. Jangan kompromi dengan hal dunia. Belajar hidup lurus saja. Apa yang masih bisa kita tanggung kita selesaikan. Yang kita gak bisa tanggung serahkan pada Tuhan. Karena kita punya misi Tuhan. Untuk merebut kemenangan. Dalam setiap pertandingan yang Tuhan wajibkan buat kita. Sama-sama katakan ya. Ayat 2. Marilah kita melakukannya. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Lihat ya. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan. Tekun memikul salib ganti sukacita. Yesus yang bagaimana yang kita harus pandang. Yesus yang memikul salib. Makanya salib harus jadi fokus pandangan kita. Tapi bukan salib yang kosong. Salib yang di dalamnya Kristus mati buat kita. Kristus berkorban buat kita. Yesus bayar lunas segala sesuatu bagi kita.
Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3, klik. Ingatlah selalu akan dia, ingatlah selalu akan Yesus yang sudah mati buat kita di atas kayu salib. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Makin jelas buat kita. Devil's target. Targetnya setan supaya engkau lemah dan putus asa. Tapi Alkitab mengajarkan. Look upon the cross. Pandang salib. Yesus yang menanggung kehinaan sehebat itu buat kita. Dia juga akan memampukan kita untuk kuat menghadapi segala perkara. Karena dia duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kalau hari-hari ini saudara sedang lemah dan putus asa, you are under the trap of the enemy. Kalau engkau sedang lemah dan putus asa, berarti engkau sedang masuk dalam jebakan iblis. Karena memang itu yang iblis harapkan. Makanya Alkitab bilang, pandang Yesus, pandang salib, pandang pengorbanannya. Sehingga kamu tidak jadi lemah dan putus asa. Tapi apapun yang terjadi, kamu kuat. Apapun yang terjadi, kamu semangat. Apapun yang terjadi, kamu masih percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Itu juga katakan amin. Lama-lama saya kalau ketemu orang stres kayaknya. Kebiasaan gak ada orang di gereja. Aduh, berapa puluh tahun ya? Ada kali 30 tahun. Saya dari satu lapangan ke lapangan lain, dari satu auditorium ke auditorium lain. Dari satu sport hall ke sport hall lainnya. Di depan saya lihat ribuan orang, bahkan puluhan ribu. Tapi selama 3 bulan lebih ini, saya nggak lihat orang di depan saya. Saya cuma lihat 1, 2, 3, 4 kameramen di depan saya. Tiap kali kebaktian. Lama-lama. Aduh, saya bayangin. Pas pandemi COVID-19 selesai, nggak tahu kapan selesainya. Iya kan? Tiba-tiba saya masuk ibadah, ribuan orang saya lari lagi. Karena ketakutan, dia tinggi banyak orang. Iya kan? Ini namanya new normal, saudara. Pendeta kok khotbah cuma ngadepin kamera. Tapi indah. Saya tetap percaya saudara di rumah-rumah diberkati. Ini kan sama seperti saya masuk di rumah saudara dan menggambarkan Injil buat saudara. Ya kan? Saya percaya rumah saudara pasti diberkati. Haleluya. Habis di rumah saudara suka berkelahi terus sih. Makanya Tuhan izinkan sekarang ibadah di rumah. Supaya saudara juga ikut memuji-muji di rumah. Saya percaya atmosfer di rumah saudara harus berbeda. Karena ada hadirat Tuhan di dalamnya. Ayo sama-sama angkat tangan katakan. Di rumah saya ini. Ayo semangat katakan. Di rumah saya ini. Ada hadirat Tuhan. Sekali lagi sama-sama bilang. Di rumah saya ini. Ada hadirat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi iblis maunya kita lemah dan putus asa. Dan kita lemah dan putus asa bukan karena kondisi. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, tapi pendeta harus ngerti dong, kami di PHK. Saudara menatap saya dan berkata, pendeta harus ngerti dong. Saya kan driver ojol, saya kan pengusaha properti yang sekarang sedang goncang di mana-mana. I know. Mungkin itu memang menggoncangkan, mungkin memang itu menakutkan, tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara. Iblis maunya kau lemah dan putus asa. Tetapi Alkitab mengingatkan kita jika Allah di pihak kita, kita cakap menanggung segala perkara. Yang saja katakan amin. Lemah dan putus asa. Bukan situasi. Tapi lemah dan putus asa. Kondisi keimanan kita. Kalau kondisi keimanan kita mantap apapun yang terjadi. Kita berkata dengan Allah akan aku lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Karena dia sendiri yang menginjak-injak lawan kita yang setuju katakan yeah. Selanjutnya. Galatia 3 ayat 1 sampai 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Astaga. Waduh. Paulus terlalu jujur. Iya kan? Saya tidak bisa bayangin kalau ada pendeta
Tiba-tiba muncul di gereja. Hai jemaat Glow yang bodoh. Waduh. Setengah gereja kali keluar saudara-saudara. Tapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Alkitab tegas. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus harus tegas. Saya orang Galatia yang bodoh. Taruh tangan kanan sudah di dada sama-sama bilang saya tidak boleh bodoh. Berarti kalau fokus saya hanya berkat. Bukan salib. Fokus saya hanya daging. Fokus saya hanya mujizat. Fokus saya hanya pada kesenangan-kesenangan dunia. Saya beri nama kita bodoh. Kalau saya tanya sama saya, kenapa bodoh pendeta? Loh, harusnya kita fokusnya pada salib. Kita fokusnya pada pengorbanan Kristus. Kita fokusnya pada karya agung Kristus. Dan karena itu, kita akan beroleh mujizat, akan beroleh berkat, akan beroleh kemenangan. Akan melihat hal-hal dahsyat Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Jangan dibalik. Kalau kita cuma mengejar berkat, mengejar kesenangan dunia, mengejar hal-hal yang kita harapkan dalam hidup ini, akhirnya yang terjadi kita bodoh. Tapi kalau kita fokus pada janji Tuhan, kita fokus pada salib, kita fokus pada pengorbanan Kristus, segalanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Iya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Saya harap saya tidak perlu ngomong sama saudara. Hai setiap saudara, jemaat Tuhan yang bodoh. Karena saya percaya kita semua sudah mengerti firman dan ingin diubahkan dalam terang firman. Yang setuju katakan amin. Taruh tangan kanan sudah di dada sama-sama bilang saya tidak bodoh. Karena saya mau fokus pada salib Kristus. Wow. Siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Itu yang harus mempesona kamu. Itu yang selalu harus menjadi fokus perhatian kamu. Ayat 2. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya pada pemberitaan Injil? Jadi kekuatan sendiri atau iman. Iya kan? Ada orang yang pikir apa-apa kekuatan. No, hidup ini bukan soal kemampuan dan kekuatan. Hidup ini soal penyerahan dan iman kepada Tuhan. Waktu kita berserah dan beriman, kita kuat menghadapi segala perkara. Yang setuju katakan amin. Kita lihat selanjutnya, klik. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhiri dalam daging? Jadi Alkitab berkata, kalau kamu tidak fokus pada Kristus yang telah disalibkan, pada salib Kristus, maka kita akan mengakhiri segalanya dalam daging. Karena yang kita cari hanyalah berkat, yang kita cari hanyalah sukses, yang kita cari hanyalah kenikmatan dunia, yang kita cari hanyalah kenikmatan daging. Kalau Alkitab ajarkan kita, orang yang mencari kerajaan Allah semuanya akan ditambahkan. Orang yang fokusnya pada salib akan menerima segala kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Yang setuju katakan amin. Nah, saya pelajari di sini, klik. Apa yang menjadi fokus kita akan mempengaruhi kekuatan kita, semangat serta sukacita kita dalam menjalani kehidupan. Ibu-ibu yang senang ke mall, fokusnya adalah kesenangan di mall. Itu bisa berjam-jam di mall. Berdiri, jalan, ngobrol, ketemu teman, bisa berjam-jam. Tetapi kalau di gereja bisa rasa kayak risih gitu. Iya kan? Saudara-saudara yang fokusnya senang main game. Fokusnya senang hanya main handphone, stalking Instagram orang. Kalau ikuti ibadah seperti ini 2 jam lebih aja, wah stres. Nih pendeta kurang hikmat apa? Kan ini ibadah online begini, setengah jam cukup. Iya kan? Coba lihat review handphone saudara itu. Berapa lama saudara sehari pegang layar handphone saudara nyala itu? Iya kan? Jadi dari sini yang saya mau ingatkan buat saudara, apa yang menjadi fokus kita? Akan sangat mempengaruhi kekuatan kita, semangat kita, sukacita kita dalam menjalani kehidupan. Jadi kalau fokus kita hanyalah kenikmatan daging, fokus kita hanya sukses, fokus kita hanya berkat. Ketika itu tidak bisa kita raih, wah kita panik betul. Kita kecewa betul, kita stres betul. Waktu sesuatu diambil daripada kita, waduh kita bisa masuk rumah sakit, stres saudara. Ayub mengerti, fokusnya bukan berkat. Fokusnya bukan sukses, waktu semua diambil daripadanya dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Jadi kenapa penting fokus dalam kehidupan?
Karena dia menentukan semangat kita, kekuatan kita, serta sukacita kita. Jadi kalau fokus kita uang, fokus kita harta, fokus kita nama, fokus kita kenikmatan daging. Gampang sekali kita putus asa, gampang sekali kita kecewa, gampang sekali kita kepahitan, gampang sekali kita dendam, gampang sekali kita menghalalkan segala cara. Selanjutnya saya pelajari. Apa fokus yang salah dalam pengiringan kita pada Tuhan? Yang pertama, fokus pada berkat, bukan pada ketaatan. Jangan salah mengerti saya. Jangan salah pikir, wah Gilbert udah gak percaya Tuhan memberkati. Amin, saya sangat percaya. Wah Tuhan memberkati. Lu jelas kok Alkitab bilang, aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Berarti berkat Tuhan. Itu kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Tapi berkat tanpa ketaatan adalah ketololan. Saya senang istilah ini. Berkat tanpa ketaatan adalah ketololan, saudara. Iya kan? Loh, berkat tanpa ketaatan adalah ketololan. Itu bagus taruh di media sosial saudara itu. Taruh jadi status saudara di media sosial saudara, di Facebook saudara, di Twitter saudara, di Instagram saudara, atau di WA story saudara, tulis gede-gede. Iya kan? Apa tadi? Berkat tanpa ketaatan adalah ketololan saudara. Kenapa? Karena Alkitab bilang cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Alkitab bilang kalau kamu tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kamu diberkati. Kamu tidak turun tapi naik. Kamu tidak akan jadi ekor, kamu dipimpin menjadi kepala. Jadi seluruh berita firman Tuhan di balik ketaatan ada berkat kemuliaan. Tanpa ketaatan, kalau kita hanya mengejar berkat, saya beri nama kita adalah orang yang tolol. Kenapa? Karena Alkitab bilang apa artinya kamu dapat segala sesuatu jika jiwamu binasa. Iya kan? Berarti kita dapat berkat. Tapi dengan kompromi, dengan menghalalkan segala cara, ujung-ujungnya kita kehilangan sorga, kita kehilangan kepastian keselamatan kita. Bukankah itu bernama ketololan? Jadi sekali lagi saya ulangi. Berkat tanpa ketaatan adalah ketololan. Makanya itu Gilbert pasal 9 ayat 3. Iya. Jadi satu sekali fokus yang salah dalam pengiringan kita pada Tuhan. Fokus pada berkat, bukan pada ketaatan. Taat dulu. Taat itu yang mendatangkan berkat. Yang kedua, fokus pada mujizat, bukan pada kehendak Tuhan. Ada orang yang fokusnya mujizat. Padahal kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan alami mujizat. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan, kata Alkitab. Jangan dibalik. Jangan fokusnya pada mujizat. Sekali lagi saya ulangi, gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center adalah gereja yang sangat percaya mujizat. Tapi saya tidak percaya mujizat harus menjadi fokus. Yang saya percaya mujizat adalah bonus yang Tuhan sediakan. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, yang setuju sama saya katakan amin. Saya mau melakukan kehendak Tuhan. Amin. Jadi jangan datang ke pendeta, doain dong supaya saya dapat mujizat. Loh, lakukan dulu kehendak Tuhan. Pendeta akan berdoa buat mujizat, I know. Iya kan? Tetapi pendeta juga harus ingatkan, kita harus melakukan kebenaran firman. Makanya Alkitab bilang disampaikannya firman dan disembuhkan yang sakit. Saudaraku, tanpa melakukan kehendak Tuhan, mujizat saya beri nama hanyalah kegiatan-kegiatan nujum, saudara. Tahu kegiatan nujum? Iya kan? Hanya kegiatan-kegiatan dari kuasa kegelapan, saudara. Lihat waktu Musa robah tongkat menjadi ular. Apa yang terjadi? Orang-orang Mesir juga bisa buat. Beda kan? Sama-sama mujizat. Tapi yang satu mujizat karena kehendak Tuhan. Yang satu mujizat karena menghalalkan segala cara. Iya kan? Jadi iblis pun bisa copy mujizat. Jadi kalau ada gereja yang berkata, oh saya percaya mujizat sudah berlalu. Itu juga aneh. Kenapa? Karena ketika dunia masih buat mujizat, setan masih buat mujizat. Apa artinya? Setan hanya mengcopy apa yang Yesus buat. Berarti mujizat dari Yesus lebih hebat lagi. Asal kita hidup dalam kehendak Tuhan. Yang ketiga, apa fokus yang salah dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Fokus pada doktrin, bukan pada isi hati Tuhan. Doktrin memecah-mecahkan, isi hati Tuhan mempersatukan. Folks, hard for me to say this. Di akhir zaman akan ada banyak orang dengan kesombongannya meninggikan bendera doktrinnya. Tidak ada yang salah dengan doktrin. Doktrinnya tidak salah, tapi fokus pada doktrin itu keliru. Karena kekristenan bukan sebuah pelajaran.
Tapi kekristenan sebuah hubungan. Makanya ketika murid-murid berkata, guru ajarlah kami berdoa. Makanya Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, setiap doa pembukaan pasti dimulai dengan doa Bapa kami. Kenapa? Karena itu pelajaran yang indah di dalamnya. Murid-murid bertanya, guru ajarlah kami berdoa. Yesus bilang kalau kamu berdoa demikian. Bapa kami yang di surga. Apa artinya Bapa? Hubungan. Dan hubungan bukan soal doktrin. Hubungan soal apa? Soal isi hati. Gereja yang hanya fokus pada doktrin gak akan pernah maju. Yang ada hanya perpecahan. Tapi gereja yang mengandalkan isi hati Tuhan, fokus pada isi hati Tuhan, akan bertumbuh dalam kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. I know. Khotbah minggu saya hari ini akan bikin marah banyak orang. Dan akan buat banyak orang unsubscribe program ini. It's okay. But I'm telling you the truth. This is time of wake up call. Sudah bukan saatnya lagi kita membagikan firman Tuhan yang enye-enye. Sudahlah. Apa itu firman Tuhan enye-enye? Udahlah, pokoknya kita nggak tahu bahasanya, pokoknya ngerti aja di hati masing-masing. Tahu kan enye-enye gitu. Ya tapi apa definisinya? Udah nggak perlu tahu definisinya. Pokoknya kita tahu, oh ini enye-enye. Seumur hidup saya pendeta belum pernah dengar itu apa itu firman enye-enye gitu. Iya kan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Gereja Tuhan tidak sedang membutuhkan firman enye-enye, saudara. Iya kan? Gereja Tuhan sedang membutuhkan firman yang membangunkan, wake up call. Jangan fokus pada berkat, tapi pada ketaatan. Jangan fokus pada mujizat, tapi pada kehendak Tuhan. Saya tidak bilang tidak ada berkat, saya tidak bilang tidak ada mujizat. Tapi waktu kita taat, kita melakukan kehendak Tuhan, maka kebajikan kemurahan Tuhan belaka. Artinya apa? Mujizat, tanda-tanda heran akan terus menyertai kita. Haleluya, itu bonus. Itu bukan fokus. Dan yang ketiga, fokus yang salah dalam pengiringan kita pada Tuhan. Fokus pada doktrin, bukan pada isi hati Tuhan. Ada banyak doktor teologi yang hebat-hebat mengupas tentang doktrin. Tetapi tidak pernah ada dalam penyembahan kepada Tuhan. Kalau saudara menatap saya dan berkata, saya adalah penyembahan pada Tuhan. Great. Pastikan pengenalanmu tentang Tuhan bukan hanya kau dapat dari profesor-profesor teologi. Tapi pastikan kau dapat juga di bawah kaki Tuhan. Untuk mengerti dan memahami isi hati Tuhan. Selanjutnya. Apa fokus yang salah dalam pengiringan kita pada Tuhan? Fokus pada keberhasilan dan pencapaian, bukan pada kasih karunia serta rahmat Tuhan yang sempurna. Ada banyak orang fokusnya pada bagaimana saya berhasil, bagaimana saya mencapai ini, Oh, gereja kami 10.000 jemaat, oh gereja kami 20.000 jemaat. Wah, pendeta yang gereja besar memandang pendeta gereja kecil, gereja kampungan. Karena apa? Bahkan gereja yang kecil mulai juga pemikiran yang sama, sehingga datang ke sinode atau sidang raya gitu, ketemu pendeta lain, saya pendeta kecil, pendeta kampung di gereja kampung. Engkau menghina korban Kristus. Saya duduk sebagai salah satu pengurus, ketua satu dari Gereja Bethel Indonesia, Sinode Gereja Bethel Indonesia. Saya setiap kali berbicara di hadapan hamba-hamba Tuhan selalu saya kritik. Saya bilang saya nggak terima. Kalau ada orang bilang, oh saya gereja kecil, gereja kampung, gereja miskin di pinggiran, itu nggak penting. Bukan gereja yang saya layani, Tuhan Yesus yang saya layani. Haruskah saya berkata, saya pendeta besar dari gereja besar? Norak. Ukuran, bukan itu yang dipandang Tuhan. Kasih setia dan rahmat Tuhan. Pelayan-pelayan Kristus, hamba-hamba Tuhan, dimanapun kau berada. Dengan bangga katakan, saya hamba Tuhan. Saya melayani Yesus. Gerejamu berisi 25.000 kah? Gerejamu Tuhan kirim jemaatnya 150.000 kah? Gerejamu jemaatnya 3 kakak sama di hadapan Tuhan. Sama-sama hamba, sama-sama pelayan, sama-sama orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Stop mempertentangkan size. Stop mempertentangkan jumlah. Sorry untuk bilang ini, sudah kerasukan setan dengan itu, saudara. Tapi ini waktunya. Kita pukul dada dan berkata, Tuhan,
Aku bisa melayani itu hanya karena anugerah. Aku bisa setia melayani 3 kakak. Itu anugerah. Saya bisa melayani dengan kesusahan dan penderitaan di kampung saya, di tempat kecil yang saya layani. Itu adalah anugerah. Tapi saya bisa bertahan di tengah kota besar dengan ribuan jemaat. Tapi tetap memandang Tuhan, itu pun anugerah, saudaraku. Come on church. Change your focus. Jangan fokus pada size. Selalu saya bilang, orang-orang yang datang dan berkata, saya pendeta kecil dari gereja kecil, adalah orang sombong. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, kenapa sombong pendeta? Justru dia merendahkan diri. No, itu orang sombong. Karena dia sedang mau menunjukkan kelebihan saya. Kamu kan gereja besar kan? Di kota besar kan? Saya nih melayani di gereja kecil, di kampung kecil. Itu kesombongan yang tersembunyi dalam kerendahan hatinya. Dia sedang menyombongkan kerendahan hatinya. Sorry untuk bilang. Meskipun engkau pendeta gereja kecil dari kampung kecil, engkau jahat di mata Tuhan jika engkau berkata begitu. Ups. Saya udah bilang, khotbah saya hari ini banyak bikin orang marah. Tapi saudara mau marah sama saya mencintai saudara, saya mengasihi saudara. Saya bisa khotbah untuk bikin saudara senang, iya kan? Saya bisa khotbah yang lucu-lucu saja, tapi saya menyesatkan saudara. I will tell you the truth. Saya nggak mau tahu saudara dari gereja besar kah, saudara dari gereja kecil kah, salah adalah salah. Saya tidak akan hanya membela gereja kecil padahal dia salah, no. I will tell the truth. Tugas saya sebagai hamba Tuhan. Apalagi tanggung jawab saya berat sekarang karena saya ada di dunia maya. Saya ada di YouTube. Menyampaikan firman buat setiap saudara dapat mendengarkannya. Dan saya sekarang melayani secara interdenominasi. Karena itu saya harus nyatakan kebenaran Allah, kebenaran fokus hanya pada salib. Bukan pada doktrin. Bukan pada size, bukan pada keberhasilan dan pencapaian. Tetapi pada kasih setia, rahmat dan anugerah Tuhan. Engkau bisa setia di kampung kecil, di gereja kecil, dengan pendapatan yang sangat kecil. Itu bukan karena kau hebat kawan. Itu karena kasih setia dan rahmat Tuhan. Tapi engkau bisa setia di sebuah gereja besar, di kota besar. Di tengah ribuan jemaat. Tapi kau tetap fokus pada Yesus. Itu bukan karena kau hebat. Itu bukan karena kau luar biasa. Tapi itu juga karena kasih karunia Tuhan. Setiap hamba Tuhan harus bangga akan salib. Makanya Paulus katakan, kalau aku bermegah, ada 2 hal. Aku bermegah yang pertama dengan kelemahanku. Yang kedua aku bermegah pada salib Kristus. Nggak usah bangga dengan size. Dan juga nggak usah bangga dengan gereja kecil tapi tetap setia di kota kecil. No. Kita bangga. Saya hamba Tuhan. Dipilih dan dipanggil Tuhan. Ditetapkan Tuhan untuk pergi dan berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Itu aja katakan amin. Jadi ada 4 fokus yang salah. Dan saya harap setiap saudara dibukakan oleh Roh Kudus. Untuk dapat memahami adakah fokus saya sudah benar atau keliru. 1, fokus pada berkat bukan pada ketaatan. Yang kedua, fokus pada mujizat bukan pada kehendak Tuhan. Yang ketiga, fokus pada doktrin bukan pada isi hati Tuhan. Yang keempat, fokus pada keberhasilan dan pencapaian. Fokus pada size, pada jumlah, bukan pada kasih karunia serta rahmat Tuhan yang sempurna. Tahukah saudara, kalau kita fokus pada jumlah, kita adalah orang-orang sombong yang sedang melupakan kasih karunia dan rahmat Tuhan. Selanjutnya saya pelajari. Bagaimana supaya kita bisa fokus pada salib? Yang pertama saya pelajari. Kita bisa fokus pada salib jika kita mengerti tentang harga salib bagi kita. Harga salib tak bisa terhitung. Maka Yesus bilang, kalau boleh biarlah cawan ini lalu, tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Salib adalah seharga dunia ini. Alkitab berkata, apa artinya kamu dapat seluruh dunia ini jika jiwamu binasa. Sementara yang membayar seluruh harga dunia ini untuk menyelamatkan jiwa kita adalah salib. Makanya iblis pernah menawarkan kepada Kristus, seluruh kerajaan ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. No. Yesus memilih bukan berkompromi. Yesus memilih membayar lunas dengan his
blood. Thank God for the cross. I'm proud of the cross. Apapun boleh diambil dari hidup saya. Tapi salib terpatri kuat di dalam diri saya. Sehingga apapun yang terjadi saya akan tetap bersyukur. Karena saya tetap memegang salib. Saya tetap memikul salib. Dan saya tetap akan fokus pada salib. Dan tidak pernah akan goncang untuk apapun. Folks, make sure your focus keep on the cross. Pastikan fokus saudara hanya kau jaga agar tetap pada salib. Karena dengan tetap memandang salib, dengan memegang salib, dengan setia memikul salib, kita menyadari betapa berharganya kita oleh karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, kita bisa fokus pada salib jika kita mengerti kerusakan total pada diri kita. Total depravity. Manusia rusak total. Karena Alkitab bilang semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Apapun yang sudah mau katakan, manusia rusak total. Darah harus tertumpah. Agama tidak bisa menyelamatkan. Folks, I wish saya bisa berkata semua agama menyelamatkan. I wish. But I'm not a liar. Saya bukan seorang pendusta. Saya tidak bisa hanya cuma untuk nyenang-nyenangin saudara. Saya tahu sebagai saudara akan marah sama saya. Tapi saya sepakat untuk bilang semua agama baik. Semua agama berusaha mengajarkan yang baik. I know. Semua agama berusaha mengarahkan pada sorga. Tapi Yesus punya kepastian sorga. Because he paid the price. Amal, ibadah, perbuatan baik tidak bisa membersihkan kain kotor, kain gombal, kain larah di hadapan Tuhan. Total depravity. Kerusakan total pada diri manusia. Dipulihkan oleh apa? Oleh darah yang tertumpah. Makanya Alkitab jelas bilang, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Kenapa kita harus mengabarkan Injil? Masalah orang mau menerima atau menolak itu haknya. Tapi tugas kita mengabarkan Injil dengan cara yang simpatik. Mengabarkan Injil dengan membawa damai sejahtera dan sukacita. Membawa Injil bukan menjelek-jelekan, bukan untuk menyerang. Membawa Injil untuk memberi tawaran bahwa Dia memberi kepastian buat kita. Karena amal, ibadah, perbuatan baik tidak bisa memberikan kepastian. Tapi darah yang tertumpah menyelesaikan total depravity dalam diri manusia. Kerusakan total pada diri manusia. Yang ketiga, kita bisa fokus pada salib jika kita sudah beres dengan diri kita serta dengan dunia. Artinya apa? Waktu kita beres sama diri kita, bahwa gak ada sesuatu lagi yang saya harapkan dalam hidup ini. Saya hanya ingin membalas cinta Tuhan dalam hidup kita. Sorry, ada banyak orang yang belum beres sama dirinya. Dia masih mencari-cari sesuatu, masih mencari kenikmatan dunia. Sehingga buat dia, salib itu membosankan. Pemberitaan tentang salib adalah kebodohan. Orang yang dalam dirinya masih ada ambisi-ambisi. Masih ada roh-roh kerakusan-kerakusan. Yang masih penuh dengan luka-luka. Masih penuh dengan kepahitan-kepahitan. Akan merasa salib itu berat. Tapi buat mereka yang sudah beres dengan dirinya, Tuhan, tanpa Tuhan aku gak bisa buat apa-apa. Bersama Tuhan aku cakap menanggung segala perkara. Ini yang akan fokus pada salib. Pastikan kita sudah beres. Roh-roh kerakusan, roh-roh ambisi dunia sudah lepas. Sehingga kita berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya kita bisa fokus pada salib. Jika mimpi kita sudah jelas, hanya ingin mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Ada orang mimpinya masih kabur. Kalau di gereja, wah Tuhan saya mau berhenti merokok, saya mau hidup benar, saya mau jadi suami yang baik. Tapi kalau keluar,
Kumpul sama teman-temannya, wah enak juga ya nongkrong-nongkrong ya. Wah enak juga ya diskotik ya. Wah enak juga ya orang dunia ya. Bisa shisha lah, bisa sabu-sabu lah, bisa duduk sama perempuan-perempuan lah, duduk sama laki-laki lah. Lalu kemudian selingkuh lah, lalu pornografi lah. Dan ya normal-normal aja, gak parah-parah amat. Ya cuma nyoba-nyoba aja lah ya kan. Bisa judi lah. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Buat saya sebetulnya saudara orang bingung. Saudara adalah orang yang belum beres sama diri saudara sendiri. Pastikan your life is final. Pastikan hidup saudara sudah final, hidup saudara sudah beres. Mimpi saudara jelas. Saya hanya ingin meninggikan Kristus. Saya hanya ingin menjadi berkat buat sesama. Saya hanya ingin meluaskan kerajaan Allah. Sehingga lewat kehidupanku, orang akan melihat perbuatanku yang baik. Dan memuliakan Bapakku yang di sorga. Yang setuju katakan amin. Yeah. Selanjutnya, klik. Bagian terakhir akan kita bahas. Apa kemenangan orang yang fokus pada salib? Ternyata fokus pada salib itu indah. Nah, apa kemenangan yang akan kita raih kalau kita fokus pada salib? Yang pertama saya pelajari. Mudah melepaskan segala yang harus dilepaskan. Jadi orang kalau fokusnya pada daging, wah, kalau pendeta suruh lepaskan perjinahan, nggak bisa dong. Batuan apa sih? Kadang kalau ngomong sembarang, ya kan? Oh kita harus berhenti merokok. Wah dilawan pendetanya. Apa pendeta kok kelakuannya kayak yang punya pompa bensin. Nggak boleh merokok. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kenapa? Fokus kita daging. Jadi apapun yang mesti daging lepaskan, wah emosi. Sadar Mesabek abednya gue bilang apa? Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong untuk menyembah dewa Tuhanku Raja, kami tidak mau. Mati urusan belakangan. Yang penting taat dulu. Esther bilang apa? Umumkan doa puasa. Selama 3 hari. Aku akan menghadap Raja meskipun bertentangan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Orang kalau fokusnya pada salib. Dia mudah melepaskan apa yang harus dia lepaskan. Adik-adik muda yang fokus pada salib. Dia mudah melepaskan pacarnya yang tidak seiman. Ada banyak orang pacaran sama orang tidak seiman. Dan terus dia pertahankan, dia doain udah 4 tahun. Belum bertobat. Lama-lama dia pikir, saya aja yang ngikut ya. Toh Yesus tetap di sini, cuma agama aja yang berubah. Tapi Yesus tetap dalam hati. Omong kosong saudara. Ini yang saya hanya mau ingatkan buat saudara. Orang yang fokus pada salib. Dia rela kehilangan apa saja. Dia rela lepaskan apa saja. Karena salib terlalu berharga. Makanya Paulus bilang apa yang dulu kuanggap kebanggaan. Sekarang kuanggap sampah. Karena pengiringanku kepada Kristus jauh lebih mulia dari segalanya. Yang saja katakan yeah. Selanjutnya. Apa kemenangan orang yang fokus pada salib? Memiliki kehidupan yang tenang dan asik. Mau difitnah dia pandang salib. Ya yang dialami Yesus lebih berat dari saya kok. Ya kan. Saudaraku. Sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. 36 tahun saya di ladang pelayanan. Saya berkhotbah pertama kali dalam hidup saya 21 Juli 1984. Dan berarti Juli tahun ini. Tepat saya melayani Tuhan 36 tahun. Itu yang berkhotbah saudara-saudara. Belum termasuk yang saya sudah terlibat dalam pelayanan. Karena sebelumnya 4-5 tahun sebelumnya saya sudah terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelayanan di mana-mana. Baik di gereja maupun di sekolah maupun di lingkungan. Saya tahu apa artinya difitnah orang. Saya tahu apa artinya dijatuhin orang. Saya tahu apa artinya konspirasi untuk menjatuhkan dan menyingkirkan saya dengan cara-cara yang kotor. Cara-cara duniawi, cara-cara yang jahat. Yang dilakukan oleh orang-orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan. Bahkan sorry untuk bilang. Orang-orang yang jauh senior pada saat saya waktu itu masih sangat muda. Sekarang sih udah agak lumayan. Saya sekarang sih belum tua-tua amat. Tapi udah lumayan. Tapi ingat. Saya pertama kali berkhotbah. Waktu saya umur berapa itu? 18 tahun saudara. Iya kan? 18 tahun. Saya sekolah Alkitab waktu saya umur 16 tahun saudara. Iya kan? Saya mulai berkhotbah waktu saya usia 18 tahun. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tahu apa artinya dicurangi, dijahati. Saya tahu apa artinya difitnah, saya tahu apa artinya ditebarkan segala macam gosip sekitar saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi ini yang saya pelajari. Saya tetap setiap malam tidur dengan tenang. Karena yang saya pandang,
segala sesuatu boleh diambil dari saya. Apa saja, gedung yang saya bangun, yayasan yang saya bangun, diambil orang, ambil. Saya gak pernah pusing. Malamnya tidur nyenyak, ngorok lagi. Sampai istri saya bilang ini orang seperti orang manusia gak ada perasaannya. Loh iya, apapun yang saya punya bukan saya punya, cuman titipan bos. Tugas saya cuma pandang salib. Dan saya berani bersaksi. Ini bukan sekedar karena saya belajar dalam Alkitab, meskipun yang saya pelajari dalam Alkitab demikian. Tapi ini yang saya alami dalam sehari-hari. Orang yang memandang salib. Apapun yang dia jalani dalam hidupnya, tenang dan asik, haleluya. Yang ketiga, jadi kemenangan orang yang fokus pada salib, yang pertama mudah melepaskan segala yang harus dilepaskan. Dua, memiliki kehidupan yang tenang dan asik. Yang ketiga, tidak stres jika harus kehilangan sesuatu. Kalau kita harus kehilangan sesuatu, tidak stres. Karena kita tahu kita memang gak punya sesuatu. Kita datang ke muka bumi dengan telanjang, kita pulang dengan telanjang. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita miliki, titipan. Pak, gara-gara COVID-19 engkau harus menjual rumah kah? Pak, gara-gara COVID-19 kau tidak bisa bayar cicilan mobil sampai mobilmu harus ditarik oleh bank. Pak, karena COVID-19 kau harus kehilangan perusahaanmu, Pak. Karena kau tidak bisa bayar gaji karyawan sampai akhirnya harus pay lead. Saya mengerti. Masa-masa ini ada banyak orang harus kehilangan sesuatu. Tapi selama kita masih punya salib. Selama kita masih memikul salib. Selama kita masih memandang salib. Kita masih punya segala-galanya. We carry the source of all. Yang saya pikul itu. Makanya saya gak habis pikir kalau orang bilang, oh saudara-saudara, hidup itu tidak bisa hanya senang-senang saja. Hidup itu harus pikul salib dengan air mata dan penderitaan. Tahukah saudara? The cross is the source of all. Salib adalah sumber segala-galanya. Salib itu sumber berkat, salib itu sumber mujizat, salib itu sumber kekuatan, salib itu sumber kesembuhan. Itu yang sedang kau pikul dan kau berbeban berat. Yang saya percaya, memikul salib kadangkala air mata mengalir tapi senyum di pipi. Memikul salib kadangkala air mata mengalir, kadangkala kaki gemetar, tapi roh kita tetap bersorak-sorai karena the cross is the source of all. Orang boleh ambil apa saja dari saya. Saya masih punya sumbernya. Saya masih punya sumbernya. Dan sumbernya adalah salib Kristus. Karena di salib itu Yesus bilang sudah selesai. Semuanya dia selesaikan di sana. Haleluya. Selanjutnya yang terakhir. Saya undang pemain musik dan hamba-hamba Tuhan, pemuji, penyembah maju ke depan. Kemenangan orang yang fokus pada salib. Imannya akan mantap untuk segala janji-janji Tuhan. Maybe I could not see yet. Mungkin saya belum bisa lihat. But I know. I know. I know that I know. His promises are real. Mungkin berkat belum saya lihat. Mungkin kemenangan belum saya lihat. Setiap hari kalau saya nonton TV. Saya cuma lihat penderitaan. Saya cuma lihat kesusahan. Saya cuma lihat berita-berita yang menakutkan dan berita-berita yang mengancam. Orang-orang mulai bicara, wah, hungry man will become angry man. Badai COVID menciptakan kelompok manusia-manusia yang lapar. Dan manusia-manusia yang lapar mudah diprovokasi. Sebagian lagi berkata, pilkada serentak akan berlangsung akhir tahun. Berarti akan ada goncangan-goncangan politik yang berat. Sebagian akan berkata, ini tinggal ada api sedikit, kerusuhan melanda di mana-mana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tapi iman saya berkata, God is still God. Tuhan tetap adalah Tuhan. Indonesia tetap dikendalikan Tuhan. Keluarga-keluarga kita dikendalikan oleh Tuhan. Hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Hidup yang kita jalani sekarang bukan hidup karena melihat, tapi hidup karena percaya. Pastikan fokus kita tetap pada salib.
Mau tantangan seberat apapun, mau berkat dijanjikan sehebat apapun, kita tetap fokus pada salib. Sehingga makin hari kita makin kuat. Sehingga kita dapat berkata, singa-singa muda boleh merana kelaparan. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang fokus pada salib, akan terus melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Setiap mata terpejam. Setiap kepala tertunduk. Setiap hati terangkat pada Tuhan. Sudahkah kita memegang salib? Sudahkah kita setia memikul salib? Sudahkah kita fokus hanya pada Yesus yang disalibkan itu? Dengan memandang salib kita kuat, dengan memandang salib kita semangat, dengan memandang salib kita tenang, dengan memandang salib iman kita bangkit untuk percaya pada segala janji-janjinya.